Irfan. Halo saudara Irfan. Halo Irfan. Irfan. Oke, macet lagi. Kita kasih turun ya. Saya tahu ya teman-teman ya, mungkin selama ini orang Islam tuh akhirnya mau naik itu mereka takut. Bahkan ada satu video ya, saya lihat itu videonya ngomong begini. Sekarang ini orang-orang Islam, ustadz-ustadznya itu nggak bisa ditanya begitu. Justru yang menjelaskan agama Islam dengan rinci dan detail katanya malah Edis TV. Coba, ada itu videonya, apa perlu kita putar? Orangnya rambut putih, jenggot putih tuh, orang sudah tua, dia bikin video begitu. Saya heran sekarang, ustadz ya, tidak ada mereka yang mengajarkan agama Islam dengan detail, dengan rinci. Justru malah Edis TV katanya. Dan orang-orang Islam sekarang malah senang mendengar dia. Waduh, gas. Waduh, saudara-saudara. Gimana ini? Kita kasih naik ada Faiz. Naik ada Dedik Minarno. Saudara Dedik. Halo? Halo Bang. Iya. Anda Muslim atau Kristen? Muslim. Silakan, nyalakan kamera Anda, silakan. Jangan gemeteran, jangan ketakutan begitu ya, apalagi Anda nampak-nampaknya seperti mau terjatuh begitu. Tenang aja gitu. Kita di sini tuh ngobrol bagus-bagus kok. Kenapa sih kok kali ini kok gemeteran, ketakutan gitu sama saya? Coba Dedik. Anda betul-betul seorang Muslim ya? Iya Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan di sini? Silakan. Ya, saya mau mengiyakan Bang Edis saja. Mengiyakan gimana? Ya semua yang dipaparkan itu semuanya kayak benar. Coba saya tes dulu. Jangan-jangan Anda Islam-Islaman. Coba bacakan dulu satu ayat Al-Quran. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Tahu Bang? Enggak tahu. Kan? Saya bilang juga apa? Semua orang-orang Islam kalau Iya benar. iya teman-teman, kenapa bisa begitu Bang? Kenapa Anda tidak berbelajar kepada orang, kepada pemuka agama, kepada ustadz begitu? Lihat Bang Edis yang dipaparkan di hadis, dilihat di Al-Quran, dilihat terjemahnya, emang benar. Oke ya, bener ya. Saya nggak ngarang. Artinya memang ini adalah bahasa-bahasa ya yang ada di warung kopi, yang ada di jalanan, bahwa mereka menonton saya belajar dari sini gitu. Cuman ada cumannya ini.
Yang menjadi pertanyaan saya, setelah Anda mendengar yang sedemikian rupa panjang lebar begitu, apakah Anda masih percaya dengan agama Islam? Udah ragu, Bang. Udah. Berat. Apa yang membuat Anda ragu, Bang? Coba. Keraguan-raguan Ya, itu apa? Silakan. Ya banyak contohnya yang dipaparkan Bang Edis itu. Kayak ya minum kencing onta, Apalagi? darah diminum, darahnya Nabi bisa diminum gitu. Terus apalagi? Ya batu disembah bisa menggugurkan dosa. Makasih Bang Jo, makasih. Batu disembah bisa menggugurkan. Oke. Nah, teman-teman sekalian, jangan kalian katakan bahwa apa yang saya lakukan di medsos ini itu tidak menghantam pikiran-pikiran orang-orang seperti Bang Dedik ini. Menghantam kok. Jadi yang saya lakukan ini itu berpengaruh. Jangan kalian bilang gak berpengaruh. Begitu loh. Terus akhirnya bagaimana ini? Kesimpulannya sekarang bagaimana nih Bang? Kesimpulannya masih bimbang aja. Bimbang ya. Nah makanya Bang begini Bang. Sebenarnya kita ya manusia-manusia ini kan kita ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan terbatas, memiliki kemampuan terbatas tentang misteri dunia ini ya. Jadi memang untuk mengerti hal-hal yang tersembunyi seperti itu, misalnya mengenai kehidupan yang akan datang, mengenai surga, hidup yang kekal, memang kita ini perlu dituntun. Begitu. Nah, makanya Bang, saya mengatakan kepada Anda, Muhammad mustahil, saya katakan sekali lagi, mustahil Muhammad memimpin orang kepada hidup yang kekal. Mustahil ia memimpin orang kepada surga. Kenapa? Karena dia sendiri. Coba, apakah Anda, setahu Anda Muhammad ada di mana? Ya di kuburan dan meninggal. Iya. Makanya Bang, bagaimana seorang yang ada di dalam kubur menuntun kita menuju kepada surga? Ini nggak masuk akal begitu. Makanya yang bisa menuntun kepada surga itu hanyalah Yesus. Karena Yesus sendiri ia naik ke surga. Seperti itu. Nah, makanya Bang, kalau kita bicara secara logis, bagaimana mungkin kita dituntun oleh orang yang tidak mengerti jalan ke sana? Kalau di dalam Injil itu dikatakan orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Karena kedua-duanya itu pasti terperosok, dua-duanya jomplang ke lubang begitu loh. Dua-duanya buta, dua-duanya nggak ngerti jalan. Begitu. Makanya kata Tuhan Yesus apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu Bang. Tapi saya tidak mau memaksakan Bang. Ini butuh proses. Sesuatu yang dipaksa-paksa, sesuatu yang dipetik sebelum waktunya, itu pasti hasilnya tidak maksimal. Makanya di sini Bang, memang butuh proses begitu. Proses mematangkan diri. Nah, kalau selama ini Anda mendengar yang seperti itu, membuat Anda ragu, membuat Anda bimbang, ya itu memang tahap awal dulu. Nanti kalau Anda benar-benar mencari kebenaran, pada akhirnya Anda nanti akan menjadi pengikut daripada Yesus. Gitu. Wujud awalnya dulu benci sama Bang Edis, dulu menghina Nabi kayaknya gitu. Setelah tahu ya mengiyakan. Memang begitu Bang, memang begitu. Bahkan saya ya pernah membaca inbox yang mungkin 8 bulan yang lalu dia maki saya itu. Ini orang 8 bulan yang lalu maki saya. Terus sekarang chatnya udah lain. Bang, maafin ya, selama ini saya itu orang yang sangat agamis Bang. Selama ini saya benar-benar sholat rajin, apa-apa rajin. Setelah saya dengerin kamu terus Bang, sekarang berubah semua apa yang ada dalam pikiran saya. Iya, banyak yang seperti itu Bang.
Sekarang banyak sekarang yang seperti Anda ini. Sekarang saya itu sudah mempertanyakan apa yang selama ini saya percaya begitu. Selama ini hidup saya itu Bang betul-betul seperti ada di dalam satu penjara. Saya harus begini, nanti jam segini saya harus begini, habis itu tangan saya harus begini-begini. Setelah saya pikir-pikir, iya juga ya, ngapain saya begini-begini gitu. Betul juga gitu, karena begini. Karena apakah Tuhan itu memerlukan yang namanya gerakan begitu. Kalau ngadep Tuhan harus gini. Kalau nggak gini nanti Tuhan nggak suka ini, harus gini. Apakah harus begitu? Kan tidak. Bukankah Tuhan itu melihat hati seseorang? Begitu. Bukankah yang lebih penting di mata Tuhan itu adalah bagaimana sikap hati kita, roh kita begitu. Bukan soal pakaian kita kan? Tapi ya jangan pakai pakaianmu juga kan gitu. Seperti itu Bang. Tapi ya inilah yang namanya proses Bang. Ya kita tunggu saja ya. Semoga tidak lama lagi besok Anda datang lagi ke sini Bang. Saya sudah dibaptis gitu. Seperti yang terjadi kepada teman-teman yang lain. Saya ada teman kemarin Bang. Dia asalnya dari Lampung ya, dari Jabung. Menurut pengakuan dia ya. Tapi saya percaya itu. Dia begitu juga sama seperti Anda. Dibenci tadinya. Sekarang akhirnya dia sudah dibaptis, puji Tuhan, dia sudah dibaptis. Di Bali dia dibaptis. Mungkin ada yang mau Anda sampaikan lagi Bang? Kepada... Enggak Bang, itu aja. Itu aja ya, baiklah. Kita menunggulah kabar ya Bang ya. Semoga kiranya roh yang daripada Tuhan mencerahkan Anda sehingga membuat Anda berpikir dan itu menerangi dan membuka pikiran Anda sehingga Anda melihat kebenaran. Oke, itu saja Bang ya. Selamat malam. Sampai ketemu. Makasih ya. Yuk, silakan yang lain ya, silakan. Kita kasih naik ada Faizal Amin. Silakan, Faizal Amin. Silakan saudara Faizal Amin. Faizal. Jangan ngambek Faizal. Tenang Faizal, tenang. Langsung mampet Faizal. Oke, saya turunkan ya Faizal ya, karena tidak mau bicara, mogok bicara. Kita kasih naik ada sebentar ya. Syarif. Oke, Syarif. Silakan Syarif, nyalakan kamera Anda. Halo, saudara Syarif. Halo. Ya, silakan Bang, nyalakan dulu kamera Bang. Oh, Anda belum bisa nyalakan kamera ya Bang ya. Sorry ya, saya turunkan dulu. Ini khusus bagi yang sudah bisa menyalakan kamera. Kita kasih naik yang berikutnya ada Ridwan. Oke, Ridwan tidak ada. Kita kasih naik ada Dewangga. Atau ini aja lah, Arfa. Silakan Arfa. Silakan. Jangan marah kalau dibilangin jangan pacaran. Astaga. Silakan Arfa. Saya ingin bahas ini profil Anda. Kabur lagi. Coba yuk kita menantikan seorang ustadz tuh. Katanya ustadz bilang jangan pacaran. Karena ada hadis bilang begini. Jikalau ada seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan dan kedua-duanya itu bukan suami istri, maka yang ketiga adalah syaiton. Itu kata sang Nabi. Ya. Nah,
Ini penting sekali teman-teman, karena di dalam agama Islam itu konon katanya tidak boleh pacaran, tapi ta'aruf katanya. Kalau memang tidak boleh pacaran, menjadi pertanyaan besar kepada seluruh kaum muslimin. Ketika Allah menempatkan Adam dan seorang Hawa di situ, apakah mereka menikah atau mereka lagi pacaran? Karena dikatakan di situ bahwasanya di dalam Al-Quran tersebut bahwasanya setan itu menggoda mereka untuk saling menampakkan aurat keduanya. Lah kalau mereka sudah suami istri, ngapain setan menggoda untuk mereka saling menampakkan aurat? Saya pernah tanya permasalahan ini, ustadz pada bingung berjamaah. Lu iya. Coba baca Al-Quran Anda. Ketika Allah menciptakan Adam, Dia juga menciptakan Hawa. Yang menjadi pertanyaan, mereka sudah dinikahkan belum sama Allah? Sehingga setan menggoda mereka untuk saling menunjukkan aurat. Bagaimana mungkin ada suami istri lalu setan menggoda, "Hai, ayo saling tampakkan aurat kalian." Kan sudah suami istri setan. Kalau sudah suami istri, ngapain setan suruh menggoda mereka saling menampakkan aurat? Setan menggoda seorang laki-laki dan perempuan saling menampakkan aurat kalau mereka bukan suami istri. Nah, makanya menjadi pertanyaan kepada ustadz-ustadz yang melarang orang Islam pacaran, ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, di kalau bahasa mereka Jannatul Eden itu. Tapi kalau ditanya Jannatul Eden itu apa, mereka pasti bingung itu apa. Ya. Waktu Allah menempatkan Adam dan Hawa di Jannatul Eden, apakah Allah membuat mereka pacaran? Nah, ayo naik sini. Silakan. Kita kasih naik, ada Indra. Silakan Indra. Silakan Saudara Indra. Halo Indra. Indra. Kaburlah. Tapi tadi teman-teman saya mau cerita dulu nih, saya cerita. Tapi jangan anu ya, nanti kalian. Tadi waktu saya ngobrol, tadi ada terdengar suara brimo gitu kan? Nah, ternyata ada orang kirim berkat nih teman-teman. Makasih ya kepada yang kirim berkat, dan ini jumlahnya fantastis teman-teman. Tapi saya kenal orangnya. Makasih ya, makasih. Nanti RK stres nanti kalau saya cerita. Gak usah kita bahas itu. Kita fokus aja nih, fokus. Oke, yuk silakan. Kita kasih naik, ada Gasti Bangkit. Silakan Gasti Bangkit. Halo Gasti Bangkit, nyalakan dulu kamera Gasti Bangkit. Gasti Bangkit. Saudara Gasti. Iya. Jangan ngambek lah bang. Nyalain kamera. Nah gitu kan. Yuk kenalan diri dulu yuk Bang Gasti. Abang Muslim. Ini Pak Edis ya, saya ingin bertanya. Bang kenalan dulu dong bang. Abang Muslim. Ya saya Muslim, Dis. Oke silakan. Silakan. Sebuah agama bisa dipandang kemurniannya dari dua unsur. Gimana? Sebuah agama bisa dipandang kemurniannya dari dua unsur. Dipandang kemurniannya dari dua unsur. Apa itu? Jadi murni tanpa, yaitu dikotori oleh tangan-tangan manusia. Dari dua unsur. Pertama dari segi pengertian ketuhanannya, kedua dari segi kitabnya. Oke. Satu aja lah dibahas, jangan dua-duanya. Jangan dibahas dua-duanya, satu dulu. Apa yang mau Anda bahas? Kitabnya? Itu di agama keyakinan Pak Edis, ya Kristen ya Pak Edis keyakinannya.
Dari kitabnya aja dulu lah, biar nggak Tuhan-Tuhan terus, kitab ya. aja dulu yuk. Gimana? Di dalam Alkitab kan Kristen itu kan ada Kristen Protestan, ada Kristen Nggak ada Katolik. Bang. Di dalam Alkitab tidak ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, Kristen ini nggak ada. Yang ada Kristen, Kelompokan ya. artinya pengikut Kristus. Kenapa itu berbeda-beda gitu? Kan itu kan jumlahnya 66 di Protestan. Kalau di Katolik kan 73. Apa sih yang menyebabkan perbedaan itu? Baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi begini Bang. Jadi jumlah kitab orang Protestan dengan Katolik itu memang berbeda. Ya, di dalam orang Katolik itu ada namanya Deuterokanonika, begitu. Namanya saja sudah Deuterokanonika. Nah, tetapi yang Protestan tidak pakai itu. Tapi Bang, sekalipun itu dibaca, sekalipun itu dibahas ya, itu tidak ada pengaruhnya terhadap iman kekristenan. Karena Deuterokanonika itu dia itu hanya pengantar dari Maleaki ke zaman Mesias, zaman Yesus. Begitu Bang. Jadi itu bercerita tentang, di situ kan ada kitab Makabe dan lain sebagainya. Itu bercerita tentang apa yang terjadi nih dari zaman Maleaki ke sebelum kedatangan Sang Mesias. Itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan keimanan, seperti itu, Bang. Ya, seharusnya gini Pak Edis ya. Di Islam itu kan banyak ya. Islam itu ada kelompok misalkan Syiah, terus Sunni ya. Tapi tetap Al-Quran ya sama gitu. Sunni begitu, Syiah begitu. Gak beda gitu Al-Quran. Tidak Bang. Di dunia ini Bang, ada kurang lebih, ada seorang perempuan namanya Hatun. Dia mantan muslimah ya, orang Turki. Dia sudah menjadi orang Kristen. Dia mengumpulkan Bang, ada kurang lebih 32 Al-Quran yang berbeda-beda di seluruh dunia Bang. Ya, bahkan itu diakui oleh pakar-pakar agama Islam bahwa Quran itu berbeda-beda. Mau saya tunjukkan videonya? Tapi saya percaya begini Pak Edis ya, itu di dalam surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin misli. Ini tantangan. Kalau kamu ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada hambaku, ingat Pak Edis, Muhammad itu bukan Tuhan, hamba, makhluk ya. Bukan Tuhan, Tuhan itu Allah, Maha Esa, Maha Tunggal. Kalau kamu ragu, silahkan buat satu surat seperti Al-Quran. Sudah Bang, sudah banyak yang buat. Yang mampu, Pak Edis, satu pun sampai sekarang. Pak Edis. Ada Bang yang mampu, bahkan kalian lebih senang kitabnya. Bang, kalau ngomong gantian lah Bang, jangan nyerocos terus. Coba bukakan surat berapa di situ? Al-Baqarah, coba Pak Edis. Silakan, Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah berapa? Kalau nggak salah itu pokoknya Al-Baqarah Pak Edis, saya lagi Al-Baqarah berapa Bang? Al-Baqarah berapa? Coba Al-Baqarah, pokoknya ayat-ayat sekarang ayat Al-Baqarah tapi awal-awal itu. Al-Baqarah berapa ayat awal-awal? Anda saja nggak tahu. Gimana ini Al-Baqarah berapa? Awal-awal gitu. Al-Baqarah berapa Bang? Coba saya ini dulu. Aduh, Google lagi. Oke, saya bantu saja di sini. Gimana kalau saya bantu di sini? Ya, coba. Saya bantu tuh, oke. Oke, saya balikkan dulu kamera saya. Ya, itu pokoknya surat Oke, Al-Baqarah kelihatan di sini. Surat itu aja Bang, pakai Az-Zumar. Az-Zumar ayat 23. Kelihatan? Deketin coba Pak Edis. Deketin gimana? Itu background udah saya bikin. Gimana deketin? Kelihatan Az-Zumar 23. Kelihatan Pak Edis. Oke, saya kasih saja yang ini ya. Az-Zumar 23. Saya tunjukkan ya. Inilah orang-orang Islam yang mengatakan tantangan membuat Al-Quran. Padahal tantangan membuat Al-Quran itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama Islam. Dan akhirnya umat Islam lebih senang kitabnya ulama-ulama itu. Mau saya buktikan? Nih. Oke, sebentar Bang. Tenang Bang. Tenang. Az-Zumar. Mampu membuat Al-Quran. Coba Pak Edis bacain itu.
Oke. Itu apa bacanya? Di dalam surat Az-Zumar ini dikatakan Itu bahasa Allah Arabnya, telah medis Arabnya. Anda ngomong, saya ngomong, gimana? Yang mau Ya, itu didengar Arabnya siapa apa? ini, Bang? Itu kan bahasa Arab, medis. Dari situnya. Iya, iya. Di sini dikatakan bahwa Allahu nazalna. Nih loh, ini ada nih bacaan Itu Allah selanjutnya nih. Ya Allahu itu jadi apa itu? Ya Allah. Ya Allah itu ya maksudnya apa itu lamnya? Apa itu lamnya? Apa sih, ngomong apa sih? Ya kan bahasa Arab kan ada artinya, berarti setiap alif lam itu kan ada mengandung arti mana. Nggak usah ke situ dulu. Kita sekarang membahas mengenai tantangan membuat Kalau pingin, Al-Quran, betul nggak? Ya kalau ingin membedah Al-Quran harus tahu ilmu nahwu sorof, harus tahu ilmu balago, harus tahu ilmu mantik. Ya sudah, sekarang intinya Allah menurunkan Al-Quran, betul? Ya Allah menurunkan Quran terus. Oke. Lanjut. Allah menurunkan kitab dan orang ditantang untuk membuat itu, betul? Iya. Oke. Sekarang saya tanya sama Anda, betul tidak bahwasanya Al-Quran itu adalah hadis? Al-Quran itu firman Allah, beda lagi hadis dengan Al-Quran. Hadis, kok Anda nggak percaya? Al-Quran itu hadis, tapi kalian membuat hadis yang lain. Al-Quran itu firman Allah, hadis. Waduh. Baik. Coba kita baca. Sebentar. Tenang. Oke. Coba Anda baca Arabnya ini. Allahu nazalna ansalna hadis. Betul tidak? Betul tidak bahwa Allah menurunkan kitab hadis? Allah Nih, mana? Anda baca nih. Atasnya, Atau Anda kita baca Arabnya aja lah. Kita baca Arabnya. Coba. Kita baca pelan-pelan. Allahu terus. Itu maksudnya hadis. Tenang Bang, kita baca Hadis pelan-pelan itu yuk. baru Kita baca hadis. pelan-pelan Bang. Kita baca pelan-pelan. Coba baca. Allahu nazzala Terus. ahsana Terus. hadis. Oke, hadis. Nah. Betul tidak? Ya. Oke, Allah menuzulkan apa? Hadis di itu bukan maksud hadis. Hadis. Tenang. Sebentar. Tenang. Apa hadis? Sebentar, bangkit. Cuma Gasti, hadis ini, Dok. tenang. Dok, boleh. Gasti, tenang. Ini Apa jadi ini nih? bacaannya? Kalimat hadis sih. Ntar dulu, kalau mengartikan Arab harus tahu yaitu mudhof. Oke, Allah menurunkan hadis, betul tidak? Hadisi itu bacaan. Kenapa dibaca hadisi enggak dibaca hadisu hadisa? Oke, coba Allah menurunkan hadis, Alkitab, kitab hadis, betul tidak? Itu bukan itu artinya baru. Astaga. Allah menurunkan kitab hadis dan kalian telah membuat kitab tandingan hadis Bukhari, tandingan hadis daripada Allah. Hadis dengan Al-Quran berbeda. Oke, sekarang saya tanya, yang dimaksud hadis di sini apa? Hadis di sini baru, Pak Edis. Apa di sini hadis di sini? Arti hadis itu baru, Pak Edis. Apa? Coba ayat ke bawahnya. Oke, Al-Quran ke bawah. coba nih, bacakan. Bacakan. Allahu nazzala ahsanal Oke, artinya hadis. Allahu nazala artinya apa? Allah itu yang menurunkan. Menurunkan apa? Ya, sebaiknya gitu. Sebaik-baik. Ya, Al-hadis, sebaik-baik. betul. Al-hadis itu Pakai kacamata, Gasti, tenang. Mutarod. Apa itu dan mustaro? Kalau Anda ngomong, saya ngomong, itu siapa yang mau didengar? Kita baca pelan-pelan. Allahu nazala, Allah telah menurunkan. Terus? Lanjut, Pak Edis kan bisa, Pak Edis. Ya, Jago silakan dalam Anda baca. Al-Quran. Silakan. Pak Edis dulu. Coba, kan saya udah tadi. Coba itu Allahu apa? nazalna. Terus ahsan.
sebaik-baik al-hadits kitabah, betul? Sebaik-baik kitab, sebaik-baik perkataan di dalam suatu kitab, betul? Ya, lanjut. Oke. Apa yang dimaksud di sini hadits di sini? Bukankah ini merujuk kepada kitab Al-Qur'an? Ini Allah menurunkan Al-Quran, maksudnya Iya, bukan hadis Al-Qur'an di seperti sini yang nggak ada digunakan tulisannya, hadis tapi luar. al-hadits, betul nggak? Iya, Al-Hadis. Oke, al-hadits di sini merujuk kepada apa? Hadis ini Al-Quran yang Allah turunkan setelah Oke, Taurat betul. di Muslim gitu. Beda Iya, lagi. betul. Justru Andalah yang membuat hadis tandingan. Bukan Saya artikan begitu, saja, Pak saya Edis. artikan. Tenang. Shh, shh. Sebentar, saya artikan. Boleh saya bicara? Coba. Baik. Nih, Ya, perhatikan. Allah telah menurunkan perkataan. Nah, kata perkataan ini, bahasa Arabnya adalah hadits nih. Haditsi kitabam. Nah, Allah telah menurunkan perkataan yang baik di dalam sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Lagi berulang-ulang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah dengan kitab itu. Perhatikan, dengan kitab ini tadi, hadits ini tadi. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pemimpin. Pertanyaan saya, betulkah Al-Quran adalah sebaik-baiknya hadits? Al-Quran itu kan ini Pak Edis ya. Saya ulangi satu kali lagi, tolong dijawab. Betulkah Al-Quran itu sebaik-baiknya hadits? Al-Quran itu sebaik-baik perkataan. Iya, perkataan itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya hadits, peang. Saya ulangi satu kali lagi. Tenang. Betul atau aduh. Anda mau mendengar saya nggak? Ya, lanjut. Oke. Betul atau salah bahwa Al-Quran adalah sebaik-baiknya perkataan? Betul. Oke, kata perkataan ini bahasa. Makanya saya ngomong dengar dulu, Gasti. Ya, lanjut. Yang dimaksud sebaik-baiknya perkataan, kata perkataan ini kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya adalah hadits, betul? Ya. Jadi, sebaik-baiknya hadits, sebaik-baiknya kitab hadits adalah Al-Quran. Setuju? Kalian mampu. Nah, ternyata kalian mampu. Makanya muncul hadits Bukhari, perkataan Bukhari, perkataan siapa lagi? Perkataan Imam Muslim, perkataan ini, perkataan itu. Nah, itulah kitab tandingan yang kalian jadikan kitab tandingan. Itu bukan tandingan Pak Edis, karena daya bahasanya jauh berbeda dengan Al-Quran. Ya sudah, berarti ada tidak yang mampu membuat semisal hadis ini? Ada tidak yang mampu membuat semisal hadis seperti ini? Gak ada yang bisa Pak Edis seperti Oh, bahasa nggak ada. Nah, itu Bukhari, Ini, Pak Sahih Edis, Muslim Pak Edis kok nggak itu ada kan gimana? jago katanya di dalam Al-Quran, dalam membaca Islam Al-Quran. Coba Pak Edis, kalau orang Bar, saya balik dulu dalam kamera saya lagi. membaca Memang Al-Quran mereka ini dan sulit. Ya. Sabar. Jadi Anda sudah percaya bahwa Bahasa yaitu firman pertanyaan Allah saya bukan itu. Apakah Anda sudah percaya bahwa Al-Quran itu adalah hadits yang terbaik? Gini Pak Edis, ada perkataan manusia. Kan ini perkataan manusia Pak Edis. Yang kan ditanya apa, yang dijawab apa. Udah dibilang kalau ditanya jangan muter-muter. Saya paling kesel loh. Yang ditanya itu nggak dijawab, diputar-putar. Jangan seperti Romo capek
Yang ditanya Romo ngomong apa lu? Gimana? Heran saya, yang ditanya apa, yang dijawab apa. Silakan Al-Batar. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan Bang, ayo Bang, kita diskusi yang baik Bang. Halo Al-Batar. Halo, Bang Coba Edis. duduk dulu Bang, nyalakan kamera gitu Bang. Memang kok seneng nggak pakai baju ya orang-orang, tapi nggak apa-apa lah. Karena memang mereka pantas membicarakan Allah dan Rasulnya itu dengan cara tak pakai baju. Bila perlu tambahin rokoknya Bang. Gitu Bang. Tapi nggak apa-apa lah, ini memang tabiat-tabiat kalian, nggak apa-apa. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim, Allahu Akbar. Baik. Baik. Anda tadi sudah menyimak atau Anda belum menyimak? Ya, saya cuman saran saja ini Bang Edis. Apa Boleh itu nggak ini? saran apa? Ya, saya sarankan kepada teman-teman Muslim yang nggak punya ilmu, nggak usah naik ke room Edis. Nanti Edis kocak kiri kanan lagi. Nah. Oke, apakah Anda punya ilmu? Ilmu tapi kalau bercerita dengan Edis, aduh. Edis Sebentar, nggak saya tanya punya dulu, ilmu. apakah Anda berilmu untuk menjelaskan tadi?